Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Kembali saya akan mengajak sobat semua untuk melihat salah satu kuliner atau jajanan yang mangkal di Pasar Kaget di Kampung Cibedu, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Penasaran kan? Yuk kita lihat langsung. Teh eta putih dungkul duaan ke. Don angsuran 3.000 Don. Teh poin bos. Nuhun. Soalnya ini ngabik. Ibu, pada dicampur putih aja. Ini sekarang bikin yang apa? Varian apa? Bikin varian yang awug rasa ketan, Pak. Awug rasa ketan. Iya, awug rasa ketan hitam. Bahan bakunya apa aja, Kak? Bahan bakunya itu ketan hitam. Iya, ketan hitam. Ketan hitam sama Ini ketan hitamnya ya? iya itu ketan hitamnya sama campuran kelapa. Di dalamnya ada santan. Iya. Terus bumbu yang lainnya, Pak. Terus dikasih ini ya? Dikasih gula aren. Aren. Iya, kasih gula aren. Jadi ini ada berapa ini, Pak? Ada berapa lapisan? Ini ada 4 lapisan gula, Pak. 4 lapisan gula. Iya, 4 lapisan gula. Dikasih 4 lapisan gula. Ini dicetaknya pakai ini, Pak. Asupan. Pakai asupan. Ya? Iya. Kalau iya orang Sunda bilang asupan. Kapasitasnya bisa berapa? Kalau satu asupan 1 kilo 2 ons. Oh, 1 kilo 2 Iya. on untuk satu asupan ya? Untuk satu asupan. Nah, kalau yang ini? Kalau yang ini rasa original yang putih. Oh, ini original. Iya, ini yang original. Sama bahan bakunya juga ini? Beda. Oh, beda. Kalau yang ini ketan hitam, Ya. yang ini beras. Oh, yang ini beras. Yang ini beras. Karena ini kan awug original. Kalau yang ini, yang hijau ini, Kak? Yang ini rasa pandan, Pak. Rasa pandan. Iya. Oke. Yang dicampur semuanya juga ya. Sok, tapi nggak ada. Anu pandan ayeuna dijahit. Cayan lah, Jun. Udah siap ini, Kang ya? Dikasih air lagi biar biar enggak kering. Ini pakai langsung ya? Iya. Seeng. Seeng. Iya, seeng. Kita Sundanya seeng. Seeng. Dikukus, Kang ya? Iya, dikukus. Dikukus selama kurang lebih paling 5 menit. Oh, 5 Kalau menit. iya, kalau misalkan seengnya udah panas, Ya. kurang lebih 5 menitan, Pak. Oh, 5 menitan ya? Ya, 5 menitan. Nah, ini yang rasa pandan udah matang. Oh, ini rasa pandan udah matang ya? Ya. Ini yang rasa pandan sama bahan bakunya sama beras. Iya. Beras juga ya? Ini yang pandan mah tepung beras, Iya. cuman dikasih Dikasih aroma pandan ya? aroma pandan. Bentar lagi kayak. Bentar lagi. Jadi ini butuh waktunya 5 menit. 5 Dari menit. Air mendidih ya? Dari air mendidih. Kalau misalkan air belum mendidih, dimasukin langsung ngukus gitu. Ya. Lama prosesnya. Lama. Bisa nyampe 15 menit. Ya. Sip. Nah, ini yang rasa pandan. Sok ngadamel Jun anu bodas Jun. Ngadamel anu bodas. Iya. Ini barang ini, Kang ya? Suami istri, Kang? Iya. Ini istri saya. Iya. Dan ini adik. Oh, jadi setiap jualan ini 4 orang ya? 4 orang setiap satu cabang. Iya.
di setiap satu cabang. Emang punya berapa cabang, Kang? Cabangnya saya kalau minggu ada 3, Iya. di GBLA 1, di Samsat Buah Batu 1. Oh, setiap hari Minggu ya? Setiap hari Minggu. Kalau misalkan hari-hari biasanya ke pasar-pasar dadakan kayak gitu. Ini sehari di sini aja habis berapa ini, Kang? Kalau di sini Berapa kilo? di sini paling 50 kiloan, Pak. Tepung berasnya? Iya, tepung Kalau berasnya. ketannya? Ketannya 10 kilo. 40 kilo. Ketan 10 kilo. Total 60 kiloan. 60 kiloan. Kalau di 3 cabang? Kalau di 3 cabang habis 1,5 kintal. Iya, 1,5 kintal. Jadi di 3 cabang ini khusus hanya hari Minggu aja? Iya, hari Minggu aja. Kalau hari-hari biasa di Hari-hari biasa di Pasar Kaget. Hari-hari biasa di Pasar Kaget. Nah, ini sekarang saya mau bikin lagi. Kalau kelapanya habis berapa kilo, Kang? Kalau kelapanya, kalau untuk 60 kilo tepung beras sama tepung ketan, Iya. kelapanya 30 kilo, Pak. Oh, kelapanya 30 kilo. Iya. Gula merahnya? Kalau gula arennya 35 kilo. 32 kilo ya? Iya, Gula aren ya? gula aren. Karena kalau Kenapa harus gula aren, Kang? karena gula aren kan lebih murni, nggak pakai pemanis. Kalau pakai gula biang kurang mantap. 6.000. Saya udah suku kok ini. Kalau sehari ini juga. Sudah campur. Soalnya jauh. Campur. Iya, campur. Ya. Ini di sini juga sama di Pasar Kaget juga, Kang ya? Sama Pasar Kaget juga. Soalnya kan saya jualan udah hampir 8 tahunan lah di Pasar Kaget. Sudah 8 tahun. Udah 8 tahunan di Pasar Kaget. Mulai dari jam berapa, Kang? Mulai tadi saya dari rumah berangkat nyampe ke sini jam setengah 6 lah. Jam setengah 6 Sampai jam pagi berapa biasanya, Kang? sampai jam 10 pagi aja. Sampai jam 10. Sampai jam 10 pagi. Kang, kenapa harus dimasaknya mendadak ini, Kang? Biar rasanya lebih nikmat. Biar ada ciri khas Sundanya. Iya, iya, Terus yang ke satu aromanya menyengat. iya. Yang kedua kan menarik lah, bikin menarik pelanggan. Karena kan kalau misalkan saya ngukusnya dari rumah, kelihatannya kurang menarik. Dan tentunya bisa dinikmati pagi-pagi kayak gini teh. Anget-anget, ya. iya anget-anget. Bisa dinikmati dengan anget-anget. Kalau misalkan dikukusnya dari rumah, ya sampai tempat jualan agak dingin kan, mungkin pelanggan juga pengen merasakan yang anget-anget, awuk anget gitu. Kang, ini kompornya pakai berapa ini, Kang? Kompor? Biasanya saya pakai 4 tungku, 4 kompor, cuman saya salah bawa, ada problem, jadi pasangnya cuman 2 tungku aja. Ini soalnya kelihatan keteteran kayaknya. Keteteran. Pembeli sudah pada nunggu, Ya, tapi ini belum ada yang matang. matang lagi ya. Belum ada yang matang lagi. Teteh hoyong nu kumaha? Campur. Yang nanggu boleh atau lebih hijau. Biasanya kalau ini pembeli pada nunggu terus awuknya belum matang, ini juga nggak teh? Panik nggak? Ya ada yang mau nunggu, ada yang langsung pergi lagi. Oh gitu. Iya, jadi ya diusahain mah jangan sampai bikin nunggu aja. Oh gitu. Jangan sampai nunggu gitu ya. Iya, ini kan kompornya ada kendala satu, Iya, jadi katanya. keteter.
6.000-an. 6.000. Siap. Dapnya. Oh, ini yang original ya Teh? Ini pandan. Oh, pandan. Iya. Siapa dulu? Yang favoritnya yang apa Teh? Kebanyakan di mix. Oh, di mix. Iya, jadi pengen itu 3 rasa. 3 rasanya ya? Iya. Original, pandan, sama ketan ya? Iya. Soalan sabra? Iya Bapak Haji. Angsuran sabaraha? Mesena 2, asisna 50. Teh 1 teh. Din, 1.000 lagi. Ya nang hiji lagi. Mangga. Teh 1 lagi. Iya, ternuhun. Campur. Wah, kok belinya udah antri gini harus gesit katanya. Iya. Sendiri lagi nih bagian ininya. Siapnya teh. Iya. Teh pandan teh 1. Mangga. Punten teh. Jualan 4.000-nya. Harganya berapa Teh? Satu cup 1 cupnya 6.000. 6.000. Iya. Semua varian. Semua varian Di mix sama juga. sama. Saya dicampur ini. Siap. Campur. Ini teteh campur 1. Rata-rata pembeli banyak yang request, banyak minta gula merahnya Teh ya? Iya, tapi ada juga yang nggak mau, ya nggak ada gula merahnya soalnya kan orang beda-beda ya sukanya. Oh, iya. Ada yang pengen pakai kelapa, ada yang enggak. Ibu jantan kena prebunya terus sambil. Oh, jantan kena prebu. Ini campur. Kita mah ikutin yang mau, iya pembeli aja. Konsumen ya? Iya. Rata-rata sih pengen banyak gulanya. Nama saya Rudi Sulaiman dan saya jualan kuliner khas Jawa Barat, khas Sunda, awug, namanya awug boga rasa. Saya cabang di GBLA kalau hari Minggu di di stadion GBLA sama di Samsat Buah Batu. Terus di sini di Palasari, Carik, Cibedug, ya Desa Cangkuang Wetan. Terus kalau hari-hari biasanya saya di pasar-pasar kaget, pasar-pasar tumpah tiap pagi sama sore Pak. Boleh diceritakan awal mula Kang Rudi jualan awug ini seperti apa? Awal mula saya jualan awug, ini kan resep dari turun-temurun dari keluarga ya Pak. Yang memulai dulu jualan siapa Kang? Yang memulai dulu itu kakak saya. Nah, itu dulu kakak memulai jualannya tahun berapa Kang? Tahun 2000, dari tahun 2011. Dari tahun 2011. Kakak jualan tahun 2011. Oh, terus Akang sendiri? Kalau saya sendiri dari tahun 2013 Pak. Oh, Akang 2013. Iya, 2013. Berarti butuh 2 tahun untuk belajarnya atau gimana Kang? Enggak, karena waktu 2 tahun saya masih wira swasta. Oh, masih wira swasta. Masih wira swasta, belum tertarik sama berjualan. Oke. Tapi masih ngebantu kakak gitu? Kadang. Jadi suka lihat cara membuat awug, cuman nggak sama prakteknya.
cuman lihat-lihat doang. Pas saya udah kepengen jualan, baru saya mulai menekuni resepnya. Kenapa Kang? Kan Kang sebelumnya wira swasta ya? Iya. Wira swasta apa Kang? Karena ya mungkin lihat omset kakak saya. Oh iya. Enggak, sebelumnya wira swastanya Akang apa dulu? Sebelum ke AWUG? Karyawan dari pabrik. Oh, kerja. Dulu Kerja. di pabrik. Dulu kerja di pabrik. Oh, jadi awal mulanya tertariknya untuk jualan AWUG karena melihat omsetnya gitu kan? Iya, terutama itu. Karena itu kan buat masa depan saya dan keluarga saya dan anak-anak saya lah. Oh, betul. Dulu sudah berkeluarga? Udah. Waktu saya kerja di pabrik, udah keluarga. Udah berkeluarga. Jadi dari pabrik langsung Akang resign gitu keluar? Iya, langsung resign. Waktu itu Terus fokus ke belajar ya, AWUG. fokus ke belajar AWUG kuliner. Alhamdulillah sekarang juga bahkan cabang saya bukan hanya AWUG tapi mozzarella, bakso bakar, terus ayam geprek juga ada. Yes. Jadi bidang usahanya udah lumayan banyak ya Kang ya? Alhamdulillah. Oh, mantap. Alhamdulillah. Kang, dulu waktu memulai jualan AWUG, itu butuh modal berapa banyak Kang? Kalau waktu dulu pertama saya jualan AWUG untuk propertinya, Iya. untuk propertinya membutuhkan kurang lebih budgetnya 2 juta. 2 juta. 2 juta. Belum sama Bahan baku segala macam. bahan baku segala macam. Itu cuman properti doang. Bahan baku beda lagi. Beda lagi. Ya, Kalau beda lagi. sama bahan baku kira-kira berapa dulu? Dulu kalau sama bahan baku 3 juta nyampe. 3 juta ya. 3 juta nyampe. Nah, itu memulai awal jualan berapa banyak Kang? Ininya, bahan bakunya. Oh, bahan bakunya Iya. cuman 10 kilo beras aja. Sama 5 tepung beras ya? Iya, tepung beras. Sama kan 10 kilo gula aren. Nah, itu awal mulai jualan gimana Kang? Awal mula jualan Ramai atau gimana? enggak. Awal mula saya jualan, pertama saya jualan omset ya alhamdulillah enggak dikasih banyak juga. Per hari saya dikasih 150.000. Iya. Terus Lambat laun jaraknya merintis saya dari nol jaraknya 6 bulan. Selama 6 bulan alhamdulillah sekarang saya omset 3 kintal 1 minggu itu untuk AWUG. Untuk AWUG gitu. Kalau di ini kan satu hari omsetnya berapa? Omsetnya satu hari ada nggak tentu ya Pak, ada yang 50 kilo per harinya, ada yang 30, ada yang 10 kilo. Cuman kan itu dibagi-bagi cabang sama saya. Jadi totalnya berapa Kang? Totalnya kalau 1 minggu, kalau normalnya, kalau per hari tergantung pasar. Kalau misalkan pasar kagetnya yang gede, Iya, ya. omsetnya bisa nyampe 40 kilo, 50 kilo. Itu kalau ditotalin berapa uang gitu? Nggak apa-apa. Kalau ditotalin, kalau 50 kilo jadi 3 juta. 3 juta ya? 3 juta. Itu untuk di sini saja ya? Untuk di sini saja. Setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu. Kalau ini ditarik ini kebilang pasar kagetnya lumayan ramai kan? Lumayan ramai, lumayan besar. Iya. Terus kalau dari 3 cabang yang lainnya, kalau ditotalin berapa gitu kira-kira? Ditotalin omset saya dari cabang GBLA sama cabang Samsat 3 juta, 9 juta. 9 juta. Iya, hari Minggu aja. Luar biasa. Iya. Mantap. Terus kalau untuk hariannya kan? Untuk hariannya
Kalau Senin saya mangkal di Banjaran. Nah itu mah omsetnya, tapi alhamdulillah lumayan, paling dapat 500.000 kalau hari Senin. Nah kalau hari Selasa sama ramenya kayak gini, habisnya 50 kilo kalau di Buah Batu. Jadi kan pasar Tumpah itu tiap harinya beda-beda tempat, beda-beda wilayah. Iya. Jadi Akang ini ngikutin pasar tumpah ini, Kang ya? Iya, pasar Tumpah ngikutin. Agendanya itu setiap hari ada ya, Kang? Ada. Jadi setiap hari itu satu hari bisa nyampe 2 kali masar, pagi-pagi sama siang. Iya. Kalau pagi-pagi dari jam 6 pagi sampai jam 12. Kalau misalkan yang sorenya dari jam 2 sampai jam 6 sore. Punya pengalaman ini nggak, Kang? Pengalaman Jatuh bangunnya? ya, seperti apa? Jatuh bangun. Ya, namanya jualan kan pasang surut. Iya. Terus namanya jualan kan nggak selalu di atas angin juga. Karena kan ini kalau misalkan nggak habis, itu resikonya. Jadi kalau misalkan udah lewat 2 hari, nggak boleh dipasarin. Jadi pasti gitu ya? Iya, nggak boleh dipasarin. Karena kan kesatu saya menjaga kualitas, yang kedua ya kasihan konsumen lah, pelanggan gitu. Pelanggan nanti tidak balik lagi, Kang ya? Dah gitu. Nah, terus punya pengalaman ini, Kang? Akang dari pasar tumpah ke pasar tumpah, pernah punya pengalaman sudah mempersiapkan bahan ya, tahu-tahunya pasar tumpahnya nggak jadi gitu, nggak ada? Pernah, sering. Oh, sering? Waktu masa pandemi kemarin. Iya. Sebelumnya nggak ada pemberitahuan. Pas saya datang ke lokasi, udah banyak Satpol PP, terus banyak yang itu disuruh balik lagi. Bahan kan mubah, terus nah di situ saya jatuh bangunnya dari situ. Itu kebuang berarti bahan itu, Kang? Kebuang. Kalau nggak kebuang, bisa dijadiin kerupuk jenar. Kerupuk jenar? Bisa. Bisa ya? Jadi kalau misalkan nggak habis, nanti dibikin kerupuk jenar. Itu yang bikin adik saya. Ada yang bikin. Terus bisa dijual? Nggak bisa, itu bukan konsumsi sendiri, konsumsi keluarga aja sama rekan-rekan lah. Jadi itu maksudnya ini ya, berarti rugi aja ya? Rugi aja, iya rugi. Pengalaman baiknya, Kang? Pengalaman baiknya yang pertama banyak rekan, yang kedua banyak silaturahmi, karena saya bergabung sama komunitas, terus saya punya wadah. Jadi ya alhamdulillah, ya banyak saudara, rezeki juga ada. Punya pengalaman yang tidak bisa dilupakan, Kang, selama jualan? Selama jualan, mau jualan ketinggalan properti. yang nggak bisa dicari ini asupan. Asupan gini. Ya. Jadi nggak jadi jualan karena saya ketinggalan ini properti ini. Sampai segitu ya? Iya. Bukan nggak bisa ngambil dulu ke rumah gitu atau gimana? Kan rumah saya di Majalaya, sedangkan saya jualan ke Buah Batu, ke Banjaran. Jadi kalau misalkan ketinggalan ini, ya udah susah, nggak bisa jualan. Sudah 9 tahun berusaha atau jualan awuk ini. Iya. Sudah beli apa aja? Alhamdulillah, ya mobil saya punya, ya kendaraan banyak lah, alhamdulillah. Kendaraan banyak, terus bisa, iya alhamdulillah, terus bisa nyenengin anak istri. Ya mungkin ini
karena kerja keras, bukan saya sendiri ya, tapi karena kerja keras yang di belakang saya juga banyak ya, yang orang yang support sama saya juga. Boleh diceritain Kang, aktivitas Akang sehari-harinya dalam mempersiapkan Bahan-bahan ini? Dari mulai pagi jam berapa atau gimana? Saya mulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu ngukus dulu tepung beras. Udah beres ngukus tepung beras, baru saya mengiris gula aren. Itu kalau misalkan bahan-bahannya misalkan mau ngukus 1 kintal itu memerlukan waktu setengah hari. Terus mengiris gula juga nggak gampang, ya memerlukan waktu lumayan lama. Kalau mengirisnya banyak lumayan juga, itu paling 4 jam 5 jam. Kalau untuk mengiris gula aja? Ya, khusus untuk mengiris gula. Itu untuk 70 kilo, 80 kilo. Bisa memerlukan waktu 4 atau 3 jam. Terus ngolah di rumah, ya udah itu aja kalau di rumah. Udah itu Sampai aja. jam berapa itu Kang? Sampai jam 5 sore. Untuk ngolah. Sore ya? Untuk ngolah sore. Itu dikerjain berapa orang Kang? Kalau yang ngukus khusus mengukus, kalau misalkan yang jualan khusus jualan. Jadi jadi udah masing-masing punya tugas. Jadi continue. Jadi misalkan barang di sini habis, bisa dikirim ke. Ya gitu. Oh, jadi ada yang ngirim ya? Ada. Jadi yang tugas ngukus di rumah ada berapa orang? Ada 2 orang. Khusus 2 orang. 2 orang. Terus yang mengiris gula 1 orang. Kalau yang jualan berapa orang? Yang jualan ada 1, 2, 3, 4. Ada 5. Ada 5 orang. Iya, ada 5 Kalau orang. hari Minggu yang jualan? Kalau hari Minggu yang jualan 3 cabang, yang di GBLA 4, di sini 4, di itu 3. Berarti 11, ya 11 orang. Jadi akan sudah bisa menyerap tenaga kerja Kang ya? Alhamdulillah Pak. Kalau khusus minggu mah kan karyawan kurang, jadi adik saudara pada ngebantuin saya. Ngebantuin saya. Soalnya kan saya belum nyari lagi untuk yang kerja. Jadi kalau selama bisa dibantu sama rekan apa saudara, ya mending saudara aja. Biar kedepannya mereka bisa cara membuat awug yang baik dan rapi, gini terus ya buat masa depan. Karya sambil belajar. Gitu, ya gitu. Mungkin kedepannya bisa jadi penerus mungkin ya? Ya, mungkin ya. Dibilang kayak gitu Pak. Nah, Kang, targetnya nih ke depan seperti apa Kang? Targetnya dari dulu impian saya target pengen buka lesehan awug. Keren. Pengen Ada sepertinya Kang ya? belum ada. Pengen buka misalkan saung awug atau apa, kayak rumah-rumah makan kayak gitu, cuman di dalamnya ada awug. Temanya pengen tema Jawa Barat. Ciri khas Jawa Barat. Salah satunya awug ya? Salah satunya awug. Tapi ya belum kesampaian Pak. Apa yang jadi kendala Kang? Yang jadi kendala masalahnya kemarin pandeminya selama 2 tahun kurang lebihnya, itu benar-benar membuat ya para usaha kecil seperti saya kan ya
nggak beku lah, vakum gitu. Vakum. Jadi kalau misalkan memang sih bisa jualan juga mangkal, cuman kalau mangkal omsetnya nggak bakalan kayak gini, paling kalau dari mangkal itu satu hari paling 5 kilo 15 kilo ya, tapi alhamdulillah kalau misalkan banyak cabangnya. Tapi kan sekarang yang jualan awug udah lumrah lah gitu. Jadi pertama saya harus jagain kualitas, nggak mau merubah resep, yang terutama itu. Yang pertamanya saya terima kasih banyak sama kakak saya karena telah membawa saya, keluarga saya bisa kayak gini. Kalau nggak ada kakak saya nggak bakalan bisa kayak gini. Ilmunya dari kakak gitu ya? Iya, terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar terus buat kakak saya. Nah, Kang usia udah berapa tahun, Kang? 34, 34 tahun. Masih muda ya? Iya. Kalau Teteh? 27. 27. Ini jualan selalu bareng berarti? Iya, Selalu bareng ya? selalu bareng kayak Romeo and Juliet. Asik, keren. Nah, itu Kang untuk menjaga stamina. Kan di rumah harus mengerjakan pekerjaan juga, ini harus jualan juga, berdiri berjam-jam gitu. Itu untuk menjaga staminanya seperti apa? Untuk menjaga staminanya banyakin air putih aja. Air putih ya, kalau suplemen sih pakai suplemen karena kan ya udah jualan menguras tenaga gitu. Suplemen ada di rumah, pakai suplemen, terus istirahat. Ya alhamdulillah adalah istirahatnya yang cukup, istirahat yang cukup. Terus kalau penat gitu gimana, kan pasti ada aja ya? Ada. Walaupun tiap hari Ada. jualan Marema, tapi jenuh pasti ada aja. Jenuh ya? ada. Nah, itu diisinya sama apa, Kang? Kalau misalkan itu kejenuhan, misalkan karena saya udah banyak yang kerja mungkin, jadi ya yang kerja disuruh jualan, saya ya menghilangkan rasa penat sama istri dan anak-anak. Ya kemana aja jalan-jalan, refreshing jalan-jalan kemana aja.